Ya, komoditas-komoditas ini bisa saja masuk sebagai unggas non-pangan dan dimasukkan ke dalam blok 6 peternakan, tetapi bisa juga masuk ke blok 7 yaitu kehutanan untuk melakukan usaha penangkaran tumbuhan satwa liar jika memiliki tujuan untuk dikembangbiakan ataupun dibesarkan dengan tujuan untuk dijual. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, langsung saja untuk video pembahasan kali ini akan saya jelaskan ada memang komoditas untuk unggas-unggas tertentu ya. Dalam hal ini adalah burung. Saya contohkan burung-burung tertentu bisa saja teman-teman masukkan ke blok 6 yaitu peternakan, masuk ke ternak lainnya, tetapi apabila peternakan tersebut atau unggas tersebut dipelihara dengan tujuan untuk dikembangbiakan atau dibesarkan, maka tidak lagi masuk ke blok 6, melainkan harus dimasukkan ke blok 7, yaitu kehutanan, mulai pada poin 721, yaitu usaha penangkaran tumbuhan atau satwa liar. Bagaimana untuk penjelasan lebih jelasnya? Pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai ya. Jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagai contoh, saya telah melakukan pendataan terhadap keluarga Pak Doni. Pak Doni ini kebetulan beliau berdasarkan ini adalah saya temukan di wilayah Snowball ya, wilayah non konsentrasi pertanian. Berdasarkan rekomendasi dari ketua SLS tersebut, setelah saya menjelaskan untuk siapa saja yang perlu dilakukan pendataan atau perlu didata untuk unit usaha pertanian perorangan, Pak RT merekomendasikan namanya Pak Doni. Kebetulan Pak Doni adalah merupakan unit usaha pertanian perorangan. Kenapa bisa saya sebut unit usaha pertanian perorangan? Karena beliau mengusahakan tanaman hias, yaitu untuk tanaman bonsai dengan jenis-jenis tanamannya yaitu anting putri, kemudian sancang, dan lau. Selanjutnya beliau juga memiliki burung perkutut. Burung perkututnya lumayan banyak, ada 8, dan setelah saya gali informasinya ternyata burung perkutut tersebut beliau memang dikembangbiakan ya. Jadi ada 4 pasang burung perkutut yang ada pada saat saya melakukan pendataan. Dan setelah saya gali informasinya, jadi Pak Doni ini melakukan perkembangbiakan. Jadi dibiarkan burung perkutut itu bertelur, kemudian diternak, ibaratnya dikembangbiakan, sehingga awalnya hanya 1 pasang saja, kemudian sekarang sudah ada saat ini ada 8 ekor, ada 4 pasang, yaitu 8 ekor. Dan setelah saya gali informasi lebih jauh lagi, ternyata memang tujuan beliau mengembangbiakan perkutut ini adalah untuk dijual, karena memang ada kata kunci beliau tujuannya untuk dijual. Maka saya pastikan bahwa beliau adalah unit usaha pertanian perorangan. Dan setelah digali informasi lebih dalam lagi, ternyata beliau juga sudah berhasil menjual sebanyak 6 ekor burung perkutut atau 3 pasang burung perkutut dengan harga masing-masing Rp200.000 per burungnya, per ekornya ya. Jadi karena beliau memang tujuannya yaitu dilakukan pengembangbiakan, kemudian dibesarkan, dan tujuan akhirnya yaitu dijual, maka burung tersebut itu tidak saya kategorikan sebagai unggas non pangan dan saya masukkan ke dalam blok 6 peternakan lainnya atau ternak lainnya. Maka saya masukkan ke blok 7 mulai dari poin 721, yaitu apakah melakukan usaha penangkaran tumbuhan atau satwa liar pada 1 Mei 2023. Di sini saya kode 1 iya. Kenapa? Karena setelah saya cek di aplikasi aplikasi ST 2023 kode, teman-teman lihat di sini, saya tapkan cari burung perkutut. Nah, tampilannya adalah seperti ini, masuk ke blok 7 kehutanan, yaitu untuk penangkaran tumbuhan atau satwa liar ya. Kemudian kodenya di sini saya tuliskan jenis tumbuhan atau satwanya, yaitu burung perkutut. Kodenya dari aplikasi ST 2023 kode saya dapatkan ini. Kemudian karena merupakan usaha penangkaran satwa liar, maka
saya harus mengisikan kolom-kolom ini, poin-poin yang ada mulai di blok 7, mulai poin 721 sampai dengan poin 730. Kemudian untuk kepemilikan izinnya saya tanyakan, beliau ternyata tidak memiliki izin. Kemudian jumlah tumbuhan atau satwa liarnya pada 1 Mei 2023. Saat saya mendata, Pak Doni memiliki 8 satwa yang masih ada ya, 8 ekor, maka saya tuliskan di sini 8. Kemudian di sini untuk poin 726 sampai dengan poin 78 adalah produksi selama 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Satuan produksinya adalah kode 2. Di sini teman-teman lihat untuk kode 2 yaitu ekor ya, karena memang dalam jumlah ekor. Volume produksi yang sudah terjual yaitu selama 1 tahun terakhir beliau mengungkapkan ada 6 ekor, ada 3 pasang yaitu 6 ekor dengan nilai produksi dari 6 ekor tersebut adalah Rp1.200.000. Saya tuliskan di sini dalam ribuan. Kemudian pemanfaatan produksinya seluruhnya itu untuk apa? Karena memang seluruhnya untuk 6 ekor ini adalah dijual, maka saya kode 1 untuk poin 729. Kemudian untuk nilai produksi ikutannya ini saya isikan 0 karena memang tidak ada ya. Saya terlupa belum mengisikan, saya isikan 0 di sini. Dan berbeda untuk ini saya contohkan untuk keluarga yang berbeda. Saya juga pernah menemukan burung perkutut ya. Perkutut ini dimiliki oleh seseorang dan seorang tersebut merupakan unit usaha pertanian, subsektor tanaman pangan dan juga peternakan seperti ayam biasa. Tetapi beliau tidak memiliki tujuan untuk dijual, jadi memelihara burung perkutut hanya 2 ekor, hanya 2 ekor burung perkutut dipelihara, tetapi tidak ada tujuan untuk dijual karena hanya untuk hobi saja. Maka saya masukkan ke dalam ke blok 6 yaitu blok peternakan, di bagian ternak lainnya masuk ke bagian unggas non pangan ya. Jadi unggas non pangan ini ada beberapa jenis, ada banyak jenisnya ya. Bisa saja murai batu, ada jalak, ada perkutut termasuk juga, kemudian lovebird. Untuk unggas-unggas atau burung-burung yang termasuk kategori unggas memang sih sebenarnya adalah satwa liar atau satwa langka, tetapi dipelihara dengan tujuan hanya untuk hobi saja, tidak ada niatan untuk dijual oleh pemiliknya, maka dimasukkan ke ternak lainnya. Jika seseorang yang memiliki adalah unit usaha pertanian perorangan. Tetapi jika bukan merupakan unit usaha pertanian perorangan, misalkan punya 1 burung perkutut atau 2 atau 3 tapi tidak ada niatan untuk dijual, tidak perlu dimasukkan ya, tidak perlu didata karena tidak ada tujuannya untuk dijual. Tetapi yang saya contohkan tadi memang beliau adalah ada niatan dari awal untuk dijual. Karena niatan dari awal dijual, maka tidak saya masukkan ke blok 6 peternakan yaitu kategori ternak lainnya sebagai unggas non pangan, tetapi saya masukkan ke blok 7 yaitu kehutanan. Jadi jelas ya bedanya. Untuk hewan-hewan ini atau satwa-satwa ini bisa saja dikategorikan ke unggas non pangan masuk ke ternak lainnya untuk blok 6 peternakan apabila seseorang yang memelihara adalah unit usaha pertanian perorangan. Jadi memiliki burung-burung ini tapi tidak punya tujuan untuk dijual, maka masuk ke ternak lainnya sebagai unggas non pangan. Tetapi apabila seseorang memiliki ternak-ternak ini, memiliki burung-burung atau satwa-satwa ini, tetapi memiliki tujuan untuk dijual, mereka melakukan perkembangbiakan atau penggemukan dengan tujuan untuk dijual, maka untuk penulisannya tidak lagi di blok 6 melainkan di blok 7 yaitu kehutanan untuk penangkaran satwa liar. Jadi teman-teman harus dipahami dari awal ya, ditanyakan dikali lagi informasinya lebih detail kepada respon apakah tujuannya untuk dijual atau tidak. Jika tujuannya hanya untuk hobi, ditanyakan jika seseorang itu adalah unit usaha pertanian perorangan, maka dimasukkan ke ternak lainnya. Tetapi jika bukan unit usaha pertanian perorangan, dalam hal ini tidak mengupayakan salah satu subsektor dari pertanian, maka tidak perlu didata. Jadi yang didata jika merupakan unit usaha pertanian perorangan. Tetapi jika seseorang tersebut walaupun hanya memiliki
Burung perkutut saja, misalkan tidak mengusahakan tanaman pangan atau peternakan lainnya, tetapi memiliki burung perkutut dan tujuannya untuk dijual, maka itu masuk untuk didata, tetapi masuknya ke blok 7. Mohon maaf agak belibet ya, barangkali ada yang belum paham bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar, nanti kita sharing bersama, dan semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman tentunya, dan salam sukses selalu.